Kisah dimulai dengan sosok Ibu Rani, seorang janda, bekerja keras mengangkat batu bata di lokasi konstruksi. Ia bekerja demi membiayai satu anak kandungnya, Juna, dan 3 anak angkatnya, Rangga, Fandi, dan Andi. Dia, suaminya meninggal duluan, punya 1 anak kandung, dia juga mengadopsi 3 anak, sekarang mereka semua sudah waktunya sekolah. Setelah seharian bekerja, Rani pulang membawa makanan sisa untuk anak-anaknya. Ia sendiri berpura-pura sudah makan agar anak-anaknya bisa makan lebih banyak. Bahkan Rani mengikat perutnya untuk menahan rasa laparnya. Ibu angkat, makanlah. Ibu tidak makan, ibu sudah makan. Karena keterbatasan biaya, Rani menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa uang yang terkumpul hanya cukup untuk menyekolahkan 3 anak. Ibu angkat, uang ini cukup untuk biaya sekolah ketiga adik laki-lakiku. Aku tidak akan sekolah. Namun Fandi yang pintar, menyarankan untuk melakukan undian saja, untuk memutuskan siapa yang sekolah. Fandi bergegas dan membuat undian dengan menggunakan ranting kayu, yang setiap masing-masing kayunya dikasih warna. Siapa yang mendapat tanda merah, dia yang pergi. Fandi yang berhati mulia, menghapus tanda merah pada kayunya, ia sengaja mengalah agar saudara-saudaranya bisa sekolah. Kakak sulung, adik ketiga, adik bungsu, kalian harus semangat ya. Singkat cerita, Rani pun jatuh sakit. Anak-anaknya memutuskan untuk berhenti sekolah dan mau bekerja untuk membantu Rani. Namun Rani pun masih kekeh menyuruh mereka pergi ke kota, demi bisa menggapai mimpi mereka. Apa yang kamu katakan? Tugas kalian adalah belajar. Belajar yang rajin. Setelah pulang dari rumah sakit, Rani meminjam uang kepada Buati untuk biaya keberangkatan ke-4 anaknya. Untungnya, Buati ini adalah orang yang baik hati, dan meminjamkan uang kepada Rani. Rani pun bergegas untuk memberikan uang tersebut kepada anak-anaknya. Nanti kalau saya sudah sukses, pasti akan saya ajak ibu ke provinsi, kita akan hidup enak. Ibu tunggu. Sore harinya, Rani mengantarkan anak-anaknya berangkat ke kota, namun yang tidak disangka-sangka. Rani, aku berhasil menyusulmu. Buati beserta warga desa bergotong royong, memberikan hasil ternak dan sawah mereka untuk membantu mewujudkan impian anak-anak Rani. Ibu. Rani pun berlutut berterima kasih kepada mereka. Dan ia juga mengingatkan kepada Juna, Rangga, Fandi dan Andi supaya tidak melupakan kebaikan dan membalas budi warga desa nantinya. 10 tahun kemudian, Rani mendengar anak kandungnya, Juna, akan menikah. Ia memutuskan untuk pergi ke kota untuk menghadiri pesta pernikahan Juna. Namun sesampainya di depan hotel, Rani bukannya disambut, ia malah diusir dan dianggap sebagai pemulung. Pak Juna, ada seseorang di luar mencari Anda. Katanya, itu ibu Anda. Juna, anak kandung yang paling diharapkan, ternyata menjadi sosok yang sombong. Ia menikah dengan Wulan, wanita kaya dari keluarga Zhao. Juna yang malu dengan identitas ibunya, berbohong kepada istrinya bahwa ibunya sedang di luar negeri. Dan ia juga mengatakan bahwa Rani adalah teman ibunya yang ingin mencari pekerjaan, dan meminta tolong bantuannya. Saya tahu, mencari pekerjaan itu tidak mudah bagimu. Itu, oleh-oleh ini, sebaiknya kamu bawa pulang saja. Dengan sombongnya, Wulan merebut oleh-oleh dari tangan Rani, dan membuangnya. Wulan juga yang tidak tahu identitas asli Rani, mempekerjakannya sebagai asisten rumah tangga, ART, dengan gaji rendah karena Rani dianggap orang desa yang bisa dibayar murah. Saya bisa menemani cucu. Baiklah. Demi bisa melihat cucunya, Rani pun setuju. Juna melarang ibunya masuk, karena ia malu dan ia telah susah payah mendapatkan kesuksesan ini semua, ucap Juna. Bahkan Juna mengancam Rani jangan sampai membocorkan identitasnya. Bahkan ia pun tidak segan-segan mengusir ibu kandungnya tersebut. Cepat pergi sana. Rani pun tak kuasa menahan air matanya, karena telah mendapatkan penghinaan dari anaknya sendiri. Namun, demi melihat Juna menikah, Rani menyusup ke dalam hotel diam-diam. Rani menyaksikan pernikahan Juna dan Wulan dari kejauhan, namun Juna menyadarinya dan langsung memberi kode menyuruh Rani pergi. Ibu hanya ingin melihatmu menikah. Sekali saja. Di saat Rani keluar, ia malah bertabrakan dengan pengawal Rangga. Rangga, anak angkatnya kini telah menjadi CEO Grup Link, yang secara kebetulan ingin rapat di hotel yang sama dengan Juna menikah. Rangga yang langsung mengenali Rani sebagai ibu angkatnya pun, langsung memeluknya. Ini aku, ibu angkat. Anakku. Seketika itu pun, Rangga menunda semua rapatnya dan mengajak Rani pulang ke rumahnya. Di mobil Rangga menceritakan setelah ia pergi dari desa, Rangga ditemukan oleh orang tua kandungnya. Namun mereka belum lama ini meninggal karena kecelakaan, dan Rangga sekarang mewarisi perusahaan milik orang tuanya. Dan karena hal itu Rangga kehilangan kontak dengan Juna, Fandi dan Andi.
Dan Rangga juga selama ini telah mencari-cari Rani, namun ia kesulitan karena terlalu sibuk, ucap Rangga. Sesampainya di rumah, Rani disambut hangat oleh pacar Rangga, gadis cantik yang bernama Linda. Linda memperlakukan Rani seperti ibunya sendiri, kebalikannya dengan Juna dan Wulan. Ibu, tanpa sepasang kaki ibu ini, tidak akan ada Rangga yang sekarang. Malamnya, Juna menelpon Rani. Ia berbohong kepada Rani bahwa istrinya, Wulan, dia ingin memakan oleh-oleh yang dibawa Rani. Namun Juna mengingatkan kepada Rani, jangan sampai membocorkan identitasnya, ucap Juna. Yang tidak Rani ketahui, Juna ingin supaya Rani bekerja di rumahnya sebagai ART. Dan lagi-lagi, demi melihat cucunya, Rani pun setuju. Keesokan harinya, Rani berpamitan kepada Rangga dan Linda. Ia mengatakan ingin pergi ke rumah Juna, ucapnya. Mendengar tentang saudaranya itu pun, Rangga sangat senang. Apalagi ia telah menikah dengan putri keluarga Zahao, Rangga juga menyiapkan kontrak khusus yang bernilai 10 miliar, yang akan diberikan kepada Juna. Ini mau bertemu Juna, lihat saja betapa senangnya kamu. Setelah itu, Juna pun langsung ditelepon oleh perusahaan grup Link, bahwa ada kontrak yang bernilai fantastis, akan diberikan kepadanya. Bahkan Rangga sendiri yang ingin memberikannya. Mendengar hal itu, Juna dan Wulan girang bukan main. Nanti kita pergi bersama. Dia sendiri yang akan menyerahkan kontraknya kepadaku. Iya. Akhirnya Rani pun tiba di rumah Wulan. Namun baru selangkah ia masuk, Rani langsung diusir oleh Wulan yang sombong. Rani disuruh melepas alas kakinya, dan bahkan disuruh langsung mengepel bekas injakan kakinya. Juna yang melihat ibunya direndahkan pun hanya terdiam. Sungguh ibu yang malang. Parahnya, Rani tidak boleh makan bersama di meja makan. Mereka mengatakan Rani bau amis, hanya cocok makan di dapur saja. Dan yang lebih tidak manusiawi, Juna menempatkan Rani di gudang bekas kandang anjing. Nah, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Ketika anak Wulan menangis, Santi yang jahat ia menusuk anak kecil itu dengan jarum, bahkan ingin memberikan obat tidur di susunya. Namun sayangnya ketahuan oleh Rani, dan alhasil mereka pun bertengkar hebat. Di tengah pertengkaran mereka, Wulan pun datang. Santi memfitnah Rani telah memberikan obat tidur kepada cucunya. Wulan yang marah langsung menampar Rani. Berani-beraninya engkau melukai anakku. Juna yang mengetahui ibunya difitnah pun tidak membelanya. Malah membiarkan Wulan dan mertuanya mengusir di tengah hujan lebat. Untungnya Rangga dan Linda yang kebetulan lewat, menemukan Rani yang hampir pingsan di pinggir jalan. Mereka pun bergegas membawa Rani pulang. Linda yang cantik luar dalam, memperlakukan Rani sangat baik. Ketika Rani sadar, Rangga menanyakan tentang Juna. Namun sudah seperti ini pun Rani masih menutupinya dengan mengatakan ia sangat sibuk. Rangga juga meminta kepada Rani, bahwa besok Rani harus menemani dirinya di acara perkumpulan para investor. Rangga ingin memberikan kejutan, ucapnya. Ibu angkat, pertemuan investasi ini tidak bisa tanpa Anda. Keesokan harinya, Rani pun pergi ke acara bersama Rangga dan Linda. Namun mereka tidak bisa masuk bersama. Rangga ingin menemui investor asing terlebih dahulu. Alhasil Rani dan Linda pun masuk duluan. Sesampainya di dalam, Linda disambut oleh Pak Zaki. Katanya ada satu kontrak yang harus mereka bicarakan berdua saja. Alhasil Rani pun ditinggal sendirian di tengah para pejabat tinggi. Setelah Linda pergi, Wulan menyadari ada Rani. Ibu Wulan yang jahat langsung menyiram air minumnya, dan lagi-lagi menindas Rani. Monyet dari gunung sepertimu, tidak tahu tempat apa ini. Rani dihina habis-habisan oleh mertua Juna. Bahkan yang lebih parahnya, Rani ingin ditelanjangi oleh Wulan dan ibunya. Untungnya, Linda datang tepat waktu dan langsung menolong Rani. Dan Linda pun langsung menampar mereka berdua. Ibu Wulan yang marah, langsung mengambil satu botol kaca yang akan dipukulkan ke arah Rani. Namun tiba-tiba, Siapa yang berani menyentuhnya? Rangga datang dan langsung menolong Linda dan ibu angkatnya. Juna hanya terpaku, keringat dingin mengucur deras. Di hadapan para kolega bisnis paling berpengaruh di kota itu, Rangga menarik napas dalam dan membuat pengakuan yang mengguncang. Kalian semua melihat wanita ini sebagai pemulung? Kalian melihatnya sebagai sampah? Rangga menunjuk ke arah Ibu Rani dengan rasa bangga sekaligus pedih. Bagi saya, dia adalah Tuhan di dunia ini. Dia adalah ibu yang membesarkan saya. Tangan yang kalian sebut kotor ini, tangan inilah yang memanggul semen, mengangkat pasir di proyek bangunan, dan memungut sampah setiap hari hanya agar 4 anak laki-laki bisa makan daging. Tapi anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri, bahkan tidak mengakuinya dan membiarkannya dihina seperti anjing. Jangan bicara lagi. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Mendengar ucapan Juna, Rangga langsung menghajar Juna habis-habisan.
Mengakui bahwa dia adalah ibumu, apakah itu sangat sulit? Wulan yang merasa ditipu oleh Juna pun meminta untuk segera cerai. Dan meninggalkannya. Rangga juga membatalkan semua kontrak dengan Juna yang bernilai 10 miliar itu. Batal. Setelah kejadian tersebut, Rani pun memutuskan untuk kembali ke desa tanpa sepengetahuan Rangga dan Linda. Namun Juna dan Wulan yang harus akan dunia, mereka juga datang ke desa untuk merebut rumah satu-satunya milik Rani. Mereka merayu Rani dengan dalih meminta maaf kepadanya. Ma, maafkan saya. Namun Rani pun tidak percaya begitu saja. Bahkan mereka berlutut sampai malam pun. Rani tidak menghiraukannya. Dan sampai keesokan harinya, Juna dan Wulan membantu pekerjaan Rani pun, Rani masih tidak percaya. Menyebalkan, ini bukan pekerjaan manusia. Kenapa kamu? Namun yang namanya orang jahat, mereka tidak pernah kehilangan akal. Juna menyerang titik lemah seorang ibu. Juna memasakkan makanan kesukaannya dulu, yang membuat Rani teringat akan Juna waktu kecil, dan membuat Rani percaya lagi kepada Juna. Ibu hanya ingin melihatmu hidup dengan baik, itu saja. Pindah scene, terlihat Fandi dan Andi ternyata mereka juga sudah sukses. Namun akibat mereka kecelakaan bersama, mereka kehilangan sebagian ingatan, dan tidak bisa mengingat wajah ibu angkatnya. Kakak kedua. Pasti akan ingat lagi. Namun tiba-tiba, Wulan datang dan meminta tolong kepada Fandi dan Andi, supaya mereka membantunya menggusur rumah milik Rani. Wulan akan memberikan imbalan yang besar, karena mereka tidak tahu itu rumah ibu angkatnya. Mereka pun setuju. Setelah urusannya selesai, Wulan kembali ke desa dan merebut sertifikat tanah milik Rani. Dan kejamnya, Rani diseret ke gudang oleh Juna dan Wulan. Dan yang lebih parah, Rani diberi makan bekas sisa anjing. Sungguh anak durhaka. Makan ini. Bukankah ingin makan? Makan. Makan ini. Makan. Keesokan harinya, Fandi dan Andi pun datang dengan membawa alat berat. Rani yang masih di dalam gudang berusaha keluar dengan memecahkan jendela dengan sisa tenaganya. Setelah itu Rani pun berlari dan menghadang alat berat tersebut, memohon supaya rumahnya tidak digusur. Namun ketika Andi menunjukkan surat perintah pengusuran kepada Rani, ia terkejut Rani mengetahui namanya. Andi itu kamu? Kamu memanggilku apa? Ketika petugas ingin mengamankan Rani, kalung ukirannya jatuh, sontak Andi pun langsung mengambilnya. Kalung ini sama dengan yang dipakai, ia teringat akan ibu angkatnya, dan disusul oleh Fandi yang langsung mengingatnya. Ini namanya kunci keselamatan. Mereka berdua pun langsung berlutut di hadapan Rani, dan meminta maaf. Fandi yang marah, langsung menghajar Juna habis-habisan. Tidak disangka Rangga pun ikut datang. Awalnya Rangga hanya ingin menjenguk Rani, namun karena sudah seperti ini ia harus turun tangan. Rangga tidak segan-segan menghancurkan keluarga Zhao, karena ulah Wulan dan Juna. Kamu bisa menelepon dan bertanya, apakah keluarga Zhao kalian masih ada? Wulan terkejut setengah mati, saat ia mendengar keluarga Zhao telah mengalami kebangkrutan. Ini semua salahmu. Film ditutup dengan Rani kini tinggal bersama anak-anak angkatnya, mereka bergiliran untuk menjaga Rani. Sedangkan Juna sekarang menjadi pemulung yang hidup di jalanan untuk menebus dosanya. Untung gak dikutuk jadi patungnya kan?